Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Prinansyah, NPM 19151506102. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas dari keamanan sistem informasi, yang dimana pada tugas ini akan melakukan sebuah analisis mengenai manajemen risiko dari perusahaan pada jurnal ataupun sumber yang lainnya. Pada tugas kali ini saya akan melakukan sebuah analisis manajemen risiko pada kantor pusat PT Bank Bengkulu. Mungkin langsung saja. Nah, pada analisis manajemen risiko ini terdapat beberapa hal yang dianalisis. Yang utama yaitu tata kelola risiko, yang dimana pada form laporan ini berisi mencakup evaluasi terhadap satu, perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kemudian yang kedua, kecukupan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, di sini terdapat tabel. Di sini ada hasil penilaian tata kelola risiko dari PT Bank Bengkulu. Terdapat kriteria dan parameter yang sudah tersedia. Di sini terdapat sekitar 13 parameter. Salah satunya yaitu mengenai yang utama, yaitu apakah direksi telah menetapkan rumusan tingkat risiko operasional yang akan diambil. Keterangannya, direksi sudah menetapkan rumusan tingkat risiko operasional melalui target write-off, target persentase NPL, dan target nasabah macet. Nah, pada kriteria ini PT Bank Bengkulu mendapat skor yaitu 1-5, dia mendapatkan skor 3 dengan bobot 0,02 dan skor yang terbobot ada 0,07. Ini pada parameter yang pertama ini PT Bank Bengkulu mendapatkan skor yang menengah. Kemudian pada soal kriteria dan parameter yang kedua, yaitu apakah direksi telah menetapkan rumusan tingkat toleransi risiko dan operasional yang akan diambil. Nah, keterangannya direksi cukup lengkap menetapkan rumusan tingkat toleransi risiko operasional yang akan diambil dengan toleransi batas minimum, maksimum dan minimum variasi kerugian per sektor ekonomi yang dibiayai. Variasi besarnya tingkat persentase NPL nasabah macet. Di sini juga mendapatkan skor yaitu 3, skor menengah dengan bobot 0,02 dan skor terbobot adalah 0,07. Kemudian pada yang 3, apakah Dewan Komisaris secara aktif memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi risiko operasional. Keterangannya yaitu Dewan Komisaris aktif memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi risiko operasional. Di sini karena dari keterangannya pun tidak menjelaskan, di sini hanya mengulang dan tidak menjelaskan secara detail. Nah, dari itu mungkin hanya diberi skor yaitu 1 dengan bobot 0,02, kemudian skor terbobot adalah 0,02. Nah, begitu pula dengan beberapa soal yang lainnya. Ada soal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Di sini tidak menjelaskan dari pertanyaan atau parameter yang dijelaskan. Keterangannya pun tidak jelas, sehingga pada soal 3, 4, 5, 6, dan 7 hanya mendapatkan skor yaitu 1 dengan bobot masing-masing 0,02 dan skor terbobot adalah 0,02.
Ini menjelaskan bahwa pada kriteria ini PT Bank Bengkulu ini masih terbilang cukup kurang menjelaskan dalam keamanan sistem informasinya. Nah, di sini dari soal 8, apakah dari setelah menjabarkan dan mengomunikasikan kebijakan dan strategi, belum semua unit kerja menerima dan memahami strategi risiko yang dijuangkan dalam kebijakan limit yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Di sini memberikan skor 3, ya karena pada parameter ini PT Bank Bengkulu telah memberikan keterangan yang cukup jelas. Lalu pada soal lainnya, di sini pada soal 9 tentang produk dan aktivitas baru dari bank, kemudian tentang penyusunan dan pemberian persetujuan kebijakan dan strategi risiko, apakah direksinya telah aktif, juga dijelaskan bahwa direksi ini aktif dalam melakukan berbagai hal dan diberi bobot 3. Pula dengan sampai parameter ke-13. Nah, di sini dari parameter yang telah disebutkan dan diberi keterangan dan diberi skor dari 13 kriteria ini, rata-rata jumlah skor yang diperoleh oleh PT Bank Bengkulu yaitu 2,23 dengan skor terbobot ada 0,66. Di sini dari skor demikian, PT Bank Bengkulu mendapatkan keterangan yaitu satisfactory, yang dimana dari perigas dari yaitu kualitas penerapan manajemen risiko tentang tata kelola risiko dari PT Bank Bengkulu secara komposit memadai, namun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian komisaris dan direksi PT Bank Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Ini dari segi tata kelola risiko. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah mengenai kerangka manajemen risiko. Dari kerangka manajemen risiko ini mencakup evaluasi terhadap satu yaitu strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil. Kemudian yang kedua, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif. Dan yang ketiga, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Nah, pada tabel 4 ini merupakan hasil penilaian kerangka manajemen risiko dari PT Bank Bengkulu. Terdapat kriteria dan parameter. Di sini dijabarkan terdapat 8 kriteria dan parameter. Mungkin bisa disilakan dari yang pertama, apakah bank telah memiliki risiko kebijakan limit risiko operasional? Keterangannya terdapat surat keputusan direksi yang merupakan limit risiko untuk semua jenis risiko yang terperinci, baik untuk limit tiap transaksi, limit kelompok atau grup counterparty, limit berdasarkan sektor ekonomi, dan limit keseluruhan eksposur bank. Sini mendapatkan skor 1 dengan bobot 0,02 dan skor terbobot ada 0,02. Kemudian yang kedua, apakah cakupan kebijakan pengendalian risiko operasi telah memadai? Unit bisnis telah melaksanakan surat keputusan direksi dengan tentang limit risiko untuk semua jenis risiko. Terdapat limit untuk tiap transaksi, limit kelompok atau grup counterparty, limit berdasarkan sektor ekonomi, dan limit keseluruhan eksportur bank. Nah, di sini dari keterangan tersebut mendapatkan skor yaitu 3 dengan bobot 0,02 dan 0,07 untuk skor terbobotnya. Nah, dari kriteria hasil penilaian kerangka manajemen risiko dari PT Bank Bengkulu ini, dari 8 soal,
rata-rata telah mendapatkan nilai 3 dan 1. Di sini beberapa teman yang mendapatkan nilai 1 dan 3. 1 ini dikarenakan karena kurang kejelasan dari PT Bank Bengkulu untuk pemaparan dan penjelasan mengenai kriteria dan parameter yang telah dipertanyakan, dan mendapat nilai 3 karena cukup jelas dalam penjelasannya, dan rata skor yang terbobot yaitu mendapat skor 2,25 dan skor terbobot adalah 0,41. Dari kerangka manajemen risiko ini, PT Bank Bengkulu kembali mendapatkan peringkat 2 yaitu Satisfactory. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa Satisfactory ini berarti dari PT Bank Bengkulu ini memiliki kualitas penerapan manajemen risiko tentang kerangka manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut belum mendapatkan perhatian komisaris dan direksi PT Bank Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian selanjutnya pada analisis manajemen risiko yang ketiga mengenai proses manajemen risiko, yang dimana pada proses manajemen risiko ini mencakup evaluasi terhadap yang utama proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko. Kemudian yang kedua kecukupan sistem informasi manajemen risiko. Dan ketiga yaitu kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Dan pada tabel kelima ini terdapat hasil penilaian proses manajemen risiko dari PT Bank Bengkulu. Terdapat kriteria dan parameter, ada sekitar 11 kriteria dan parameter, dan sudah diterangkan oleh dari PT Bank Bengkulu. Terdapat soal ini saya jelaskan. Yang pertama, apakah proses identifikasi risiko telah memadai? Keterangannya identifikasi risiko atas transaksi pemberian kredit dan penyaluran dana investasi treasury antar bank. Nah, jadi dari proses identifikasi operation ini dari penjelasan yang telah dipaparkan sudah cukup menjelaskan dan cukup dalam mendapatkan nilai yang sesuai, yang mencukupi, yang sudah memadai dalam identifikasi risikonya. Nah, di sini dari PT Bank Bengkulu mendapatkan skor 3, bobotnya 0,02 dan skor terbobot ada 0,07. Lalu yang kedua, apakah pengukuran risiko operasional telah memadai? Nah, telah dijelaskan bahwa pengukuran risiko operasional dilakukan dengan pendekatan standar atau IRB dan hanya mencakup semua eksportur kredit. Dari kriteria dan parameter yang dipertanyakan dan dijelaskan bahwa pengukuran risiko operasional itu sudah dari PT Bank ini, dia itu sudah mendaki standar atau IRB, sehingga dari pengukuran itu sudah memadai juga. Di sini dia mendapatkan skor 3 dan dengan bobot 0,02 dan skor terbobot adalah 0,07. Lalu pada soal 3, apakah bank melakukan pemantauan risiko operasional? Keterangannya, pemantauan terhadap risiko operasional mencakup tendensi perubahan kualitas pinjaman, keadaan keuangan setiap counterparty, kecukupan jaminan relatif terhadap nilai kredit, pengelolaan dan pemantauan NPL. Nah, di sini pun dari penjelasan yang telah dijabarkan bahwa pemantauan terhadap risiko pun operasional pun sudah memadai, telah terstruktur dari PT Bank Bengkulu. Di sini juga mendapat skor 3. Nah,
dari 11 kriteria dan parameter yang telah dibuat dan dijelaskan oleh PT Bank Bengkulu ini. Dari proses manajemen risikonya rata-rata dan hampir dan keseluruhan mendapatkan poin 3 karena dari proses manajemen risikonya ini sangat cukup memadai. Dan dari penilaian di sini rata-ratanya mendapatkan 3 dan jumlah skor terburuknya adalah 0,07. Dan di sini pada bagian ini PT Bank Bengkulu mendapatkan peringkat 3 yaitu fair, yaitu kualitas penerapan manajemen risikonya secara konsisten cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan. Dari proses manajemen risiko bagian ini PT Bank Bengkulu cukup paling stabil, paling memadai dari bagian lainnya. Dan yang keempat yaitu sistem pengendalian risiko. Di sini pada bagian ini mencakup evaluasi terhadap yang pertama kecukupan sistem pengendalian intern, kemudian kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Ini akan dijelaskan dari bagian sistem pengendalian risiko. Pada tabel 6 ini merupakan hasil penilaian sistem pengendalian risiko dari PT Bank Bengkulu. Terdapat sekitar 13 kriteria dan parameter yang telah dipertanyakan dan dari PT Bank Bengkulu telah memberi keterangan. Di sini pada kriteria dan parameter yang pertama, apakah struktur organisasi manajemen risiko yang dimiliki bank telah menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko operasional yang jelas? Keterangan terdapat SK yang memberikan struktur organisasi dengan uraian batasan wewenang dan tanggung jawab secara tertulis, namun belum mencakup semua unit kerja terkait. Nah, dari keterangan ini, PT Bank Bengkulu hanya mendapatkan skor 1 dengan bobot 0,02 dan skor terbuat dari 0,02. Mungkin dari hanya mendapatkan skor 1 ini karena belum mencakupnya semua unit kerja terkait. Jadi dari SK yang telah dibuat ini belum sepenuhnya terstruktur dan terpenuhi dari setiap bagian dari PT Bank Bengkulu, sehingga PT Bank Bengkulu ini hanya mendapatkan skor 1. Kemudian pada soal kedua, apakah struktur organisasi bank dapat mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional? Kemudian kejelasannya terdapat SK yang memberikan struktur organisasi dengan uraian batasan wewenang dan tanggung jawab secara tertulis untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko yang terpisah dengan unit kerja bisnis yang berada di bawah. Di sini hanya mendapatkan skor 1 dengan bobot 0,02 dan skor terbuat adalah 0,02. Dan dari sekian banyak pertanyaan, rata-rata mendapatkan nilai 3 dan 1. Dari nilai skor 3 yang telah dapat oleh PT Bank Bengkulu ini terdapat karena sebagian dari pertanyaan atau kriteria dan parameter yang telah dipertanyakan dan dijelaskan oleh PT Bank Bengkulu ini terdapat hal yang cukup memadai sehingga dari berbagai kriteria dan parameter pada sistem pengendalian risiko ini cukup memadai dari sistemnya. Namun karena
belum seluruhnya yang memadai sehingga beberapa kriteria dan parameter yang telah dipertanyakan dan jelaskan masih cukup ada yang kurang. Di sini kita dapat melihat rata-rata dari skor yang didapatkan oleh PT Bank Bengkulu mengenai sistem pengendalian risiko yaitu mendapatkan rata-rata 2,23 dengan jumlah terbuat 0,66. Dari bagian ini PT Bank Bengkulu mendapatkan peringkat 2 uh, dengan apa ya? Dengan identitas yaitu satisfactory, yang dimana pada sistem pengendalian risiko dari dari PT Bank Bengkulu memiliki kualitas penerapan manajemen risiko pada kategori secara komposit memadai. Walaupun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen Bank Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Nah, dari hasil perhitungan dari 4 bagian tersebut memiliki matriks peringkat risiko seperti pada tabel 7 ini. PT Bank Bengkulu mendapatkan peringkat yaitu low to moderate dengan nilai 2,50. Low moderate jadi dari bawah ke sedang. Jadi dari hasil penelitian yang diperoleh, hasil tersebut secara menyeluruh kita bisa lihat di tabel ke-8. Ini jika dihitung dari 4 kriteria yang telah dijelaskan tadi, dari yang pertama tata kelola risiko mendapatkan 0,66, yang kedua kerangka manajemen risiko mendapatkan 0,41, proses manajemen risiko mendapatkan 0,77, dan sistem pengendalian risiko mendapatkan 0,66. Dari kriteria ini dijumlahkan mendapatkan skor matriks yaitu 2,50. Nah, dari manajemen risiko yang telah dianalisis ini dari 4 bagian ini, pada kerangka manajemen risiko yang perlu mendapatkan sebuah hal yang perlu diperbaiki, sehingga dari kerangka manajemen risiko ini nilainya masih rendah dan nilai yang paling tinggi yaitu dari proses manajemen risiko. Nah, mungkin dari sini terlihat bahwa dari manajemen risiko dari PT Bank Bengkulu secara keseluruhan belum struktur, walaupun dari tata kelola risikonya sudah cukup, namun dari kerangka manajemen risikonya masih belum cukup, sehingga namun dari kriteria yang didapatkan oleh PT Bank Bengkulu mendapatkan peringkat yaitu satisfactory. Oke, mungkin itu analisis mengenai manajemen risiko dari bank PT Bank Bengkulu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari analisis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.